Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak Ibu sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, sama-sama kita sehat sehingga kita bisa berkumpul di sekolah ini untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke anak Ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silahkan pimpin ketua kelas. Berdiri. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak Ibu. Kemudian kita akan membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama, di mana surah Al-Fatihah ini kita baca dengan khusyuk, dengan fasih. Mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah ini Allah berikan kesehatan, rizki yang lebih, rizki yang berkah kepada kedua orang tua kita. Juga melalui surah Al-Fatihah ini mudah-mudahan anak-anak Ibu dapat menerima pelajaran hari ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Khususon ala hazihin niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Oke, selanjutnya untuk menumbuhkan sikap kebangsaan kepada kalian, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh salah seorang siswa. Silakan Febriani. Dan anak-anak Ibu silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, Indonesia Raya. Pertemuan pertama kemarin mengenai jujur dan menepati janji. Ini kita sambung pertemuan kedua, juga materinya mengenai jujur dan menepati janji. Dan kita hari ini akan membahas tentang menepati janjinya. Karena pada hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Nanti masalah yang akan kalian diskusikan, yang akan kalian pecahkan masalah itu nanti tentang menepati janji. Karena pada pertemuan pertama kemarin itu membahas tentang jujur. Oke, kita lanjut ya. Materi pada pertemuan kedua ini tentang masih sambungan dari tentang jujur dan menepati janji. Sebelum nanti kita bahas materinya, Ibu tayangkan video-videonya. Tujuan kamu mempelajari jujur dan menepati janji pada materi hari ini adalah 1. Nanti setelah siswa mempelajari materi hari ini, siswa dapat menerima sikap jujur dan menepati janji sebagai ajaran pokok agama dengan baik. Kemudian setelah belajar hari ini, siswa menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji sebagai ajaran pokok agama dengan baik. Kemudian meminati perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dengan baik
mengidentifikasi perilaku jujur dan menepati janji dengan baik. Kemudian nanti setelah mempelajari ini, setelah kalian nanti kerja kelompok, siswa dapat membuat poster tentang perilaku jujur dan menepati janji dengan baik. Kemudian siswa menyajikan poster tentang perilaku jujur dan menepati janji dengan baik. Ini adalah tujuan hari ini. Oke, setelah ini Ibu akan melihatkan ke kamu video tentang pelajaran jujur dan menepati janji. Kandungan ayat di atas, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Karang Taruna atau iuran rutin RW. Demikianlah materi ini Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi kalian sudah melihat video tentang jujur dan menepati janji. Ada kira-kira lebih kurang 15 menit. Sekarang untuk mematangkan kembali, Ibu akan menampilkan PowerPoint atau PPT mengenai jujur dan menepati janji. Tapi di sini nanti Ibu akan libatkan kalian untuk membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran yang berhubungan dengan jujur dan menepati janji pada hari ini, supaya ada timbal balik ya, tidak melihat saja. Oke, nah Ibu, kita mulai. Ini ayat yang berhubungan dengan jujur. Surah Al-Ahzab ayat 70. Silakan baca. Febri, baca. Ya ayyuhan Oke, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Coba tiga apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucaplah perkataan yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 3 ayat 70. Oke, Ibu sudah memberikan kamu video, PowerPoint, materinya sudah selesai mengenai jujur dan menepati janji. Coba kita sebutkan dulu, kamu sebutkan kira-kira contoh jujur atau menepati janji di sekolah. Menepati janji dulu, karena kita fokus pada hari ini tentang menepati janji. Bagaimana pelaksanaan seorang siswa, penerapan seorang siswa di sekolah yang menepati janjinya di sekolah? Kalau di sekolah ya bagaimana? Nah, itu mengerjakan tugas yang diberikan itu bagus. Kira-kira contoh menepati janji lagi di sekolah apa kira-kira, nah Ibu? Apa? Banyak contoh menepati janji di sekolah. Apa? Mematuhi peraturan sekolah bagus. Apa, Febri? Menjalani kelas dengan peraturan yang ada. Oh bagus, menjalankan piket sekolah dengan peraturan yang ada. Kalau piket dia kerjakan, berarti itu menepati janji yang telah disepakati di sekolah. Oke, karena pembelajaran Ibu ini berbasis masalah, jadi Ibu akan membagikan tugas ke kamu. Tapi tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Ibu akan memberikan contoh dalam kehidupan mengenai menepati janji ya. Jadi di sini ada masalah. Nih tugasmu nanti dikerjakan secara kelompok. Masalah ini nanti kamu selesaikan, kamu diskusikan secara berkelompok. Nanti setelah selesai, kamu akan presentasikan ke depan. Jadi karena ini kerjasama dalam membahas masalah yang ada pada ini lomba kerja ini, semua kerjasama. Itu penilaian dari KI 1 bagian sosialnya, disiplin, tanggung jawab, gotong royong. Itu nanti dalam kelompok di situ dinilai, nilai KI 1-nya, tapi yang sosial, sikap sosial. Jadi nanti per orang kalian solusinya apa dari kalian? Kalian tulis dulu nanti di kertas lembar, baru nanti kalian kerjakan di sini yang Ibu kasih. Nanti Ibu kasih satu-satu. Nanti baru kalian selesaikan di sini. Itu dia berbentuk poster ya. Tadi kan tujuannya kalian bisa membuat poster kan? Poster itu
Poster itu bisa tulisan, bisa gambar, tapi tulisannya singkat-singkat. Kenapa? Supaya gampang orang membacanya. Tahu kalian poster kan? Tulisannya singkat, padat, tapi orang paham. Jadi kalian membuat poster pada diskusi nanti. Posternya mengenai menyelesaikan masalah yang ada pada tugas kalian. Oke, karena nanti ibu membagikannya cuma satu, kalian berkelompok sekian orang, ibu bacakan dulu masalahnya apa. Jadi nanti nggak baca lagi. Jadi kalian tahu masalahnya, tinggal kalian selesaikan masalahnya. Pak Abdullah adalah seorang pejabat penting di suatu instansi pemerintah. Banyak proyek besar ditangani dan harus mendapatkan izin darinya. Oleh karena itu banyak orang yang berusaha memberikan hadiah berupa uang, mobil mewah kepada Pak Abdullah agar memuluskan usaha proyeknya yang sangat menguntungkan triliunan rupiah. Jika engkau adalah Pak Abdullah, bagaimana sikapmu dan tindakan anti korupsi? Apa yang bisa kamu lakukan terhadap permasalahan tersebut di atas? Jelaskan dengan menggunakan dalil nakli dan Al-Quran dan hadis. Dalil-dalilnya udah kalian pelajari kan? Kalian selesaikan masalah Pak Abdullah ini secara berkelompok. Untuk itu, silakan anak ibu membentuk kelompok masing-masing. Ayo, rubah bangkunya. Baik. Oke, udah siap untuk bekerja kelompok? Siap menyelesaikan masalah hari ini? Masalah yang akan kamu pecahkan? Siap bu, itulah. Siap anak ibu? Kalau yang nggak banyak, silakan kertas lembarmu mana? Nanti kalian per orang siapkan dulu di kertas masing-masing. Baru nanti kalian akan mengumpulkannya, membuat posternya di LKPD yang ibu berikan. Oke? Ini ya, ibu kasihkan terus. Tugas diskusi kelompok ini karena udah selesai, kalian presentasikan ke depan bergiliran dari mulai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyelesaikan masalah dari Pak Abdullah. Dalam surah As-Saff ayat 2-3 memerintahkan agar warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap permasalahan yang dihadapinya. Oke, karena tugas diskusi sudah selesai, silakan bangun kalian kembali ke tempat semula. Tidak perlu kumpul-kumpulnya. Latihannya kan langsung ya, pakai kertas dikerjakan masing-masing. Pada pertemuan kedua ini, ibu LKPD-nya pakai form, Google Form. Seperti yang biasa ibu lakukan di classroom, ibu kirim link ke WA kamu masing-masing. Kamu langsung menyelesaikan tugas latihan melalui HP. Dikirim di WA atau di classroom. Nanti tugas ini kamu kerjakan di rumah. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, ibu mau buat refleksi seperti biasa. Buat refleksi masing-masing. Buat di kertasmu. Refleksi kali ini kamu tulis waktunya 5 menit. Siap? Tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Jadi materi tentang itu dan menepati janji hanya dua pertemuan. Akan datang kita belajar tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini